Halo Sobat Film, apa kabar? Masih bersama gua Dodo. Kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang diambil dari kisah rakyat daerah Jawa Barat. Film ini menceritakan tentang asal-usul dari Gunung Tangkuban Perahu, di mana film ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang sangat sakti mandraguna yang bernama Sang Kuryang. Dia mencintai seorang wanita yang ternyata dia adalah ibunya sendiri. Bagaimanakah cerita sebenarnya? Ini dia ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sekitar abad 15 Masehi, hiduplah seorang anak gadis yang sangat cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah seorang anak dari Raja Sungging Perbangkara, raja dari kerajaan Tatar Sunda. Dayang Sumbi diasingkan oleh sang raja karena banyak para raja yang rela berperang untuk memperebutkan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi diasingkan di sebuah hutan di sebelah selatan Pulau Jawa untuk mengamankan Dayang Sumbi dari para raja yang ingin menikahinya. Lalu diutuslah seorang ajudan yang menemani Dayang Sumbi di tempat persembunyiannya tersebut. Di suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun pakaiannya. Lalu tiba-tiba jarum tenunnya jatuh dari atas pondok ke bawah semak belukar. Dayang Sumbi berkata bahwa barang siapa yang ada perempuan yang mengambilkannya, maka dia akan menjadikan saudaranya selamanya. Dan apabila seorang laki-laki yang membawanya, maka dia akan menikahi lelaki tersebut. Dayang Sumbi yang sedang terdiam dikejutkan akan kedatangan ajudan pribadinya yang membawakan jarum tenunnya ke hadapan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tidak bisa berkata-kata karena sudah termakan dengan kata-katanya sendiri. Lalu akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan ajudannya tanpa diketahui ayahnya sendiri. Sampai di suatu hari, sang Raja Sungging Perbangkara menerima berita dari para ajudannya tersebut. Raja merasa dipermalukan dan menyuruh para punggawa kerajaan untuk membawa Dayang Sumbi dan juga ajudan pribadinya untuk datang ke kerajaan. Raja yang mengetahui bahwa yang menghamili anaknya adalah ajudannya sendiri, dia sangat marah dan mengutuk ajudannya tersebut menjadi seekor anjing. Dayang Sumbi dan juga suaminya yang telah menjadi anjing diusir dari kerajaan. Mereka berdua pergi ke arah selatan Jawa Barat untuk mengasingkan diri. Singkat cerita, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Jakasona. Jaka tumbuh menjadi anak pemberani dan juga gagah. Dia yang dibesarkan di dalam hutan, tiap hari pergi ke dalam hutan untuk berburu dengan ditemani seekor anjing yang merupakan jelmaan dari ayahnya. Di suatu hari, Dayang Sumbi meminta Jaka untuk berburu menjangan. Lalu dengan sigap Jaka membawa panahnya ke dalam hutan, ditemani dengan si Tumang anjingnya tersebut. Setelah beberapa jam berlalu, Jaka melihat menjangan. Jaka menyuruh anjingnya si Tumang untuk mengejarnya. Tanpa sengaja, Jaka malah memanah anjingnya sendiri. Jaka yang melihatnya pun sangat sedih. Jaka yang melihat kijang buruannya lari, memutuskan untuk membawa daging hati si Tumang saja, agar ibunya tidak merasa sedih. Jaka dengan cepat membelah perut si Tumang dan mengambil hati dari si Tumang sendiri. Setelah beberapa jam berlalu, Jakasona sampai ke rumah ibunya. Terlihat Dayang Sumbi sangat senang melihat anaknya membawa daging kijang tersebut. Tapi sebelum Dayang Sumbi memasak daging tersebut, Jaka yang memang seorang anak yang tidak bisa berbohong mengatakan yang dia bawa bukanlah daging menjangan, tapi daging si Tumang anjingnya sendiri. Dayang Sumbi yang mendengarnya langsung marah karena tanpa si Jaka tahu, yang dibunuhnya bukanlah anjing sembarangan, tapi ayahnya sendiri yang dikutuk menjadi anjing. Dayang Sumbi yang marah memukul Jakasona dengan gayung. Dan tanpa sengaja, saking kerasnya pukulan Dayang Sumbi, terkena kepala Jakasona sampai terluka. Jakasona pun diusir oleh Dayang Sumbi. Dia pergi dari rumah dengan kepalanya yang terluka. Singkat cerita, sampailah dia di sebuah goa di sebelah utara Jawa Barat. Jakasona masuk ke dalam gua tersebut. Lalu tiba-tiba ada suara bangsa lelembutan memanggil namanya. Suara itu menyuruh Jaka masuk ke dalam goa, mengharuskan Jaka untuk bertapa selama 9 tahun.
agar kelak ilmu leluhur bangsa Lelembutan dapat dikuasai oleh Jaka. Kembali kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang sudah menyadari kesalahannya kepada Jakasona merasa bersalah karena sudah menyiksa anaknya sendiri sampai terluka. Dan menurut cerita, Dayang Sumbi pergi ke utara Jawa untuk bersemedi memohon maaf kepada sang dewa atas kesalahannya tersebut. Menurut kitab para ahli sejarah, Dayang Sumbi diberi kesaktian oleh sang dewa untuk tetap muda selama-lamanya. Di dalam goa, Jakasona terus berlatih ilmu bela diri dan ilmu kesaktian-kesaktian lainnya. Singkat cerita, setelah 9 tahun berlalu, Jakasona sudah menguasai semua ilmu yang diwariskan oleh bangsa Lelembutan. Jaka menjadi seorang pemuda yang gagah dan juga baik hati. Ketika pertapaan Jaka sudah selesai, tiba-tiba ada suara Lelembutan memberi wejangan kepada Jaka. Kini, Jakasona telah berganti nama menjadi Sang Kuryang, sesuai titah para Lelembutan di sana. Setelah pertapaannya selesai, Sang Kuryang langsung menuju rumah ibunya yang berada di hutan sebelah selatan Jawa Barat. Di sana Sang Kuryang menemukan sebuah jasad yang diyakini itu adalah ibunya sendiri. Sang Kuryang sangat sedih dengan kehilangan ibunya. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya untuk mengembara. Di tengah perjalanannya, Sang Kuryang menyaksikan ada antek-antek kerajaan sedang merampas dan juga menyiksa rakyat. Di sana, jiwa kesatria Sang Kuryang bergejolak. Sang Kuryang langsung menghadang para orang-orang kerajaan tersebut dan terjadilah keributan di sana. Yang dimenangkan oleh Sang Kuryang sendiri. Di istana kerajaan, para utusan raja yang dikalahkan Sang Kuryang pun melapor bahwa ada seorang warga yang berani memberikan perlawanan terhadap kerajaan. Raja yang mendengarnya pun langsung marah. Raja menyuruh semua utusan terbaiknya untuk menangkap Sang Kuryang. Singkat cerita, berangkatlah para utusan terbaik itu untuk menangkap Sang Kuryang. Sang Kuryang yang masih dalam perjalanannya tiba-tiba dihadang oleh para utusan raja, yang akhirnya terjadi keributan lagi di sana. Para utusan raja yang menang dengan jumlah akhirnya berhasil memenangkan pertarungan, dan Sang Kuryang pun ditangkap dan dibawa ke hadapan sang raja. Sampailah mereka di hadapan raja. Raja yang mengetahui perlawanan Sang Kuryang menyuruh para punggawanya untuk segera membunuh Sang Kuryang. Sang Kuryang mulai menggunakan kesaktiannya. Dia melepaskan diri dari para punggawa-punggawa raja tersebut. Dan akhirnya Sang Kuryang mengeluarkan semua kesaktiannya untuk membunuh semua pasukan raja. Di kesempatan itu, Sang Kuryang berhasil membunuh semua anak buah raja, termasuk para patih kerajaan. Sedangkan sisa-sisa pasukan raja tersebut terus mengejar Sang Kuryang hingga ke perbatasan kerajaan. Namun, Sang Kuryang berhasil lolos. Di tengah pelariannya, Sang Kuryang bertemu dengan seorang gadis cantik nan ayu yang bernama Larasati. Hari demi hari, Sang Kuryang terus bersama dengan Larasati hingga timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Larasati yang sangat cantik membuat Sang Kuryang tergila-gila. Di suatu hari, saat Sang Kuryang dan Larasati sedang memadu kasih, tidak sengaja Larasati melihat luka di kepala Sang Kuryang. Larasati menanyakan asal-usul luka tersebut kepada Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang pun menjawab. Alangkah terkejutnya Larasati akan penjelasan Sang Kuryang, di mana Larasati teringat akan anaknya Jakasona yang dulu dia pukul di kepalanya juga gara-gara membunuh ayahnya yang menjelma sebagai anjing. Ternyata Larasati adalah Dayang Sumbi yang berganti nama, dan dia tidak menua sedikit pun sebab dia mempunyai kesaktian. Sang Kuryang yang tidak mengetahui bahwa Larasati adalah ibunya terus mengajak Larasati untuk menikah. Dan di suatu waktu, Larasati mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ibunya sendiri yang bernama Dayang Sumbi. Namun, Sang Kuryang tidak mempercayainya.
karena Sang Kuryang tahu bahwa ibunya telah meninggal, di mana mayatnya sendiri dia temukan di rumahnya waktu itu. Akhirnya Larasati mengajukan syarat kepada Sang Kuryang, di mana jika Sang Kuryang mampu melaksanakan syarat tersebut, berarti sang dewa mengizinkan dia untuk dinikahi oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta untuk membendung Sungai Citarum dan dibuatkan sebuah perahu yang sangat besar untuknya dan jangka waktu semalam. Sang Kuryang menyetujui syarat tersebut. Sang Kuryang mulai mengerjakan pembendungan Sungai Citarum. Dia mengerahkan semua kemampuan dan juga kesaktiannya. Namun tiba-tiba datang Raja Sungging Perbangkara yang mengetahui keberadaan Sang Kuryang berada di sana. Raja langsung menantang duel kepada Sang Kuryang, dan tantangan itu diterima oleh Sang Kuryang hingga terjadilah pertarungan di sana. Sang Kuryang dengan mudah mengalahkan sang raja, yang akhirnya raja tewas di tangan Sang Kuryang. Namun sebelum raja tewas, datanglah Dayang Sumbi yang merupakan anak dari Raja Sungging Perbangkara. Dayang Sumbi mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah cucunya, atau tidak lain adalah anak dari Dayang Sumbi sendiri. Sang Kuryang yang dibutakan nafsu pun tidak menerima kenyataan itu dan tetap ingin menikahi ibunya sendiri dengan terus melanjutkan pembendungannya tersebut. Singkat cerita, Citarum telah selesai Sang Kuryang bendung dan kapal pun sudah hampir selesai dia buat. Tapi suara kokokan ayam sudah terdengar dan matahari pun mulai terbit. Dayang Sumbi pun datang dan mengatakan bahwa Sang Kuryang telah gagal melaksanakan syarat darinya. Sang Kuryang pun marah kepada Dayang Sumbi dan dengan perkasanya menendang kapal yang dia buat sendiri sampai ke atas bukit. Dan setelah beberapa ratus tahun berlalu, kapal yang ditendang Sang Kuryang tersebut menjadi sebuah gunung yang dinamai dengan Gunung Tangkuban Perahu. Dan itulah kisah cerita dari daerah Jawa Barat. Dan dengan ini film pun berakhir.